Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang berjudul korosi galvanik pada sistem air industri yang beranggotakan Saya Bagus Rombudi, saya Muhammad Kadibia dan saya Muhammad Irsad Benggelan. Untuk yang pertama yaitu apa sih korosi galvanik itu? Korosi galvanik yaitu kerusakan material akibat perbedaan potensial elektrokimia antar logam dalam lingkungan elektrolit. Dan di sini terjadi penyebab utamanya yaitu kontak logam berbeda seperti tembaga dan baja karbon. Dan selanjutnya ada air industri yang mengandung ion-ion agresif seperti klorida dan sulfat. Selanjutnya dampak yang dihasilkan yaitu pengurangan efisiensi sistem dan kerugian ekonomi. Untuk sini yaitu rumus korosi saat reaksi di katoda. Elektron yang dilepas di anoda dikonsumsi oleh agen pereduksi di katoda. Yang pertama ada dalam lingkungan asam 2H plus ditambah 2E min dihasilkan H2 yaitu berupa gas. Yang selanjutnya dalam lingkungan netral atau basah dengan keberadaan oksigen. O2 ditambah 2H2O ditambah 4E min dihasilkan 4O2 min. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel potensial reduksi standar. Jika kita membahas mengenai yang namanya korosi, itu pasti nggak jauh yang namanya dua logam yang akan terkena reduksi dan oksidasi. Nah, di sini sudah diberikan beberapa jenis logam yang sering digunakan pada sistem air industri seperti tembaga, perak, timah, baja karbon, timbal, zinc, aluminium, dan magnesium. Nah, di sini itu misal kita ambil contohnya seperti baja karbon atau Fe. Nah, di sini baja karbon Fe dengan rumus reaksi reduksi adalah Fe2 plus 2E min menghasilkan Fe dengan nilai potensial reduksi adalah minus 0,044 volt. Kemudian ada seperti contohnya aluminium dengan rumus reaksi reduksi adalah Al3 plus ditambah dengan 3E min akan menghasilkan Al dengan nilai potensial reduksi adalah sebesar minus 1,66 volt. Di sini ada catatan yang pertama, logam dengan potensial yang lebih positif bertindak sebagai katoda alias tidak terkorosi. Kemudian logam dengan potensial lebih negatif bertindak sebagai anoda alias terkorosi lebih dahulu. Jadi misal nih pada sistem air industri itu ada dua pipa yang misal terbuat dari perak, jangan perak terlalu mahal, misal terbuat dari tembaga dengan aluminium. Kita lihat terlebih dahulu mana sih logam dengan potensial yang lebih positif. Itu bisa kita lihat dari tabelnya, di mana tembaga memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi yaitu 0,34 volt, sedangkan aluminium memiliki nilai potensial yang lebih negatif yaitu minus 1,6 volt. Maka nanti pada saat perhitungan laju korosi, maka yang akan bertugas sebagai katoda adalah si tembaganya, sehingga nanti pada saat kita melihat pada sistem air industrinya, pasti yang akan terkorosi terlebih dahulu adalah si aluminiumnya sesuai dengan catatan ini tadi, yaitu anoda akan terkorosi lebih dahulu karena memiliki potensial yang lebih negatif. Lanjut. Nah, selanjutnya ada rumus laju korosi galvanik. Jadi kalau kita melihat seperti rumus sebelumnya, ada rumus korosi secara umum yaitu pada lingkungan asam atau lingkungan basah. Itu nggak jauh-jauh kalau rumus korosinya itu dengan hukum Faraday atau rumus Faraday. Jadi kita harus menghitung yang namanya arus galvaniknya terlebih dahulu. Arus galvanik itu bisa seperti rumus hukum hambatan di mana V sama dengan I kali R. Jadi kita tinggal mencari I-nya atau arus galvanik adalah tegangan atau potensial galvanik yang terjadi antara E logam yang lebih mulia atau E logam, atau dan dikurangi dengan E logam yang tidak mulia atau potensial reduksinya dari logam anoda dengan nilai satuan adalah volt. Kemudian dengan nilai R total atau resistansi total yang diukur antara kedua ujung logam yang terjadi korosi galvanik itu dalam satuan ohm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai arus galvanik dalam bentuk ampere, kita dapat menghitung laju korosinya dalam menggunakan Faraday atau rumus Faraday, di mana laju korosi adalah sama dengan arus dikalikan EW atau equivalent weight atau gram per equivalent
dibagi dengan N atau jumlah elektron dalam reaksi korosi dikalikan dengan F atau konstanta Faraday yaitu dengan nilai 96485 coulomb per ekuivalen dikalikan dengan A atau area logam yang terkena korosi. Jadi areanya ini nanti dalam satuan cm persegi. Bisa di next. Nah, di sini kita berikan sebuah contoh studi kasus. Sebuah sistem pipa industri dengan bahan baja karbon atau Fe disambungkan dengan pipa tembaga kuprum dalam sistem industri dengan kandungan klorida tinggi. Air tersebut memiliki resistivitas atau Rho sebesar 50 ohm. Jarak antar pipa adalah dengan L1 1 meter dan luas penampang yang terjadi korosi adalah 0,005 meter persegi. Berikutnya adalah analisa studi kasus. Yang pertama, terjadi korosi galvanik pada baja karbon atau ferros dan tembaga atau kuprum dalam sistem air industri. Yang kedua, baja karbon bertindak sebagai anoda mengalami kerusakan atau korosi itu lebih cepat. Yang ketiga, air industri dengan kandungan klorida itu mempercepat korosi. Pertanyaan yang dihadapi ada 3. Yang pertama, bagaimana mekanisme korosi galvanik pada sistem distribusi air industri tersebut. Yang kedua, faktor-faktor apa yang memperburuk korosi galvanik pada sistem air tersebut. Dan yang ketiga, solusi untuk mengurangi atau menghindari korosi galvanik pada sistem air industri tersebut. Pembahasan mekanisme laju korosi galvanik yang terjadi, yaitu terjadi karena ketika dua logam dengan potensial elektroda berbeda dihubungkan dalam lingkungan elektrolit. Contohnya potensial galvanik itu baja karbon bertugas sebagai anoda atau E sama dengan min 0,44 volt, dan berikutnya tembaga bertugas sebagai katoda yaitu E sama dengan plus 0,34 volt. Berikutnya ada aliran arus. Elektron mengalir dari baja karbon ke tembaga. Kerusakan baja karbon terkorosi itu lebih cepat. Misalnya yaitu masih pada pembahasan mekanisme laju korosi galvanik yang terjadi. Reaksi yang terjadi yaitu yang pertama ada anoda baja karbon min Fe. Fe akan menghasilkan Fe2 dan akan ditambahkan oleh 2E min. Yang kedua yaitu pada katoda tembaga Cu. Yang dihasilkan yaitu O2 ditambahkan 2H 2O ditambahkan oleh 4E min dan dihasilkan 4OH min. Yang ketiga, ion Fe12 bereaksi lebih lanjut membentuk karat. Nah, di sini sudah diketahui yaitu yang pertama ada potensial elektrod tembaga E Cu sama dengan plus 0,34 volt dan baja karbon Ve sama dengan min 0,44 volt. Yang kedua EW untuk baja karbon sama dengan 27,92 gram atau ekuivalen. Selanjutnya luas permukaan baja karbon yang terkena korosi tadi adalah A sama dengan 200 cm kubik dan N sama dengan 2 atau reaksi oksidasi Fe menjadi Fe12. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sesuai jelasan tadi, kita harus mencari nilai potensial galvaniknya dulu. Tadi kan V itu adalah beda potensial yang terjadi antara nilai katodanya dikurangi dengan nilai anodanya. Jadi 0,34 volt dikurangi minus 0,44, hasilnya adalah 0,78 volt. Dari sini kita harus menghitung nilai resistansinya dulu karena kita belum tahu. Jadi nilai resistansi si elektrolitnya atau cairan si cairan kloridanya tadi. Tadi kan sudah diketahui si Rho-nya atau resistansi si cairan kloridanya itu adalah nilainya 50 ohm. Dengan panjang itu 1 meter, kemudian dengan luas penampang adalah 0,005 meter persegi. Maka dihasilkan resistansi elektrolitnya itu sebesar 10.000 ohm. Nah, pada kondisi ini itu resistansi logam dan kontak itu diabaikan. Kemudian kita harus menghitung yang namanya arus galvaniknya dengan rumus I sama dengan V
V-nya itu adalah potensial galvanik dibagi dengan R total. R total di sini itu adalah R elektrodnya, sehingga didapatkan 0,78 dibagi 10.000 sama dengan 0,00078 ampere atau 78 mikroampere. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nilai arus galvaniknya, kita tinggal menghitung laju korosi. Kita menggunakan rumus Faraday yang di awal tadi. Tinggal kita masukkan aja. Kita udah tahu nilai I, EW-nya udah diketahui, N-nya juga udah diketahui, F dan A. Maka mendapatkan hasil itu adalah 5,62 kalikan 10 pangkat min 9 gram per cm persegi per detik. Karena kita nggak mungkin menghitung nilai laju korosi itu dalam satuan detik, maka kita tinggal mengonversinya menjadi satuan hari. Caranya gimana? 5,62 kalikan 10 pangkat min 9 kalikan 86.400. 86.400 ini merupakan konstanta untuk mengubah dari detik ke hari. Jadi hasilnya kita dapatkan 4,85 kalikan 10 pangkat min 4 gram per cm persegi per hari. Jadi laju korosi yang terjadi antara dua pipa dengan panjang 1 meter dengan luas penampang tadi 0,005 meter persegi, itu tiap harinya itu terjadi nilai laju korosi sebesar 4,85 kalikan 10 pangkat min 4 gram per cm persegi. Yang berikutnya ada faktor peningkat korosi. Yang pertama itu kandungan ion klorida itu mempercepat korosi. Yang kedua pH atau kadar asam air, itu lingkungan asam mempercepat kerusakan logam. Yang ketiga suhu tinggi, yaitu suhu tinggi meningkatkan laju reaksi elektrokimia. Dampak yang ditimbulkan yang pertama ada kebocoran pipa, yang kedua terjadinya degradasi material, dan yang ketiga itu bisa membuat kegagalan sistem. Solusi kasus yang pertama isolasi pipa, yaitu gunakan material isolasi antara baja dan tembaga. Yang kedua proteksi katodik, anoda pengorbanan seperti magnesium atau seng. Yang ketiga inhibitor korosi, yaitu tambahkan zat kimia ke air. Dan yang keempat lapisan pelindung atau diberi cat anti korosi atau galvanisasi. Kesimpulan yang pertama, korosi galvanik adalah ancaman utama pada sistem air industri. Berikutnya memahami mekanisme dan faktor penyebabnya penting untuk sebagai pencegahan. Dan yang ketiga, solusi terintegrasi meliputi pemilihan material, proteksi katodik, dan perawatan berkala. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saat presentasi yang menyinggung membaca. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong gak kira kamu.